Wah keren, udah pada mandi, udah cakep-cakep. Tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Nah sekarang kita mau mulai satu ceria. Kakak Esther ajak adik-adik berdiri yuk. Kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Esther berdoa ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena hari ini dapat memuji Tuhan. Dan sekarang aku mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Aku mau menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau menyanyikan lagu pujian Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Coba kalau ada kakak atau adiknya di sampingnya bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu loh. Yesus mengasihi kamu loh. Keren. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu KASIH. Pakai gerakan ya.
gampang marah, dan harus sayang sama teman-teman. Wah, adik-adik keren. Pasti adik-adik bisa mengasihi teman-teman juga ya. Nah, sekarang Kester mau ajak adik-adik, yuk kita madep ke sebelah sana yuk. Lompat-lompat ya. Nanti lagi ya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh tutup mata adik-adik. Kita mau nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih sungguh lagi katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ikutin Kak Esther berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini aku mau aku mau duduk dengan baik, duduk dengan baik, memperhatikan memperhatikan firman Tuhan. firman Tuhan, Tuhan. tolong aku ya, Tolong aku ya, supaya aku supaya aku dapat mengerti dapat mengerti firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam nama Dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berdoa. aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah anak online Kabar Baik. Tema kita adalah hamba yang jahat dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari ada seorang raja yang mau menyelesaikan hutang-hutang hamba-hambanya. Raja akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Waktu raja mulai mengadakan pemeriksaan, dihadapkan kepadanya seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Wow, dia berhutang banyak, berjuta-juta. Nah, sekarang raja itu meminta kepada hamba besar itu agar 10.000 talenta itu dikembalikan kepada raja. Karena hamba besar itu tidak punya 10.000 talenta, hamba besar itu tidak dapat melunasinya. Jadi, raja memerintahkan supaya hamba besar itu dijual bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya dan segala harta miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Hamba besar itu bersujud di depan raja itu dan memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Tuan, sabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunasi semua hutang hamba. Raja merasa kasihan kepada hamba besar itu, sehingga raja menghapuskan semua hutang-hutangnya dan tidak perlu membayar lagi. Lalu hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Ketika hamba besar itu keluar,
Di perjalanan, hamba besar itu berjumpa dengan kawannya, seorang hamba juga, si hamba kecil. Dulu, hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Jadi, hamba kecil itu berhutang beberapa ribu saja kepada hamba besar. Sekarang hamba besar memintanya kembali. Hamba besar itu menangkap kawannya, si hamba kecil itu, dan mencekiknya. Dia berkata, Bayarlah semua hutangmu. lalu kawannya itu, si hamba kecil, memohon diberi kesempatan waktu sekali lagi karena dia tidak punya uang. Sabarlah dulu kawan. Semuanya akan saya bayar. Tetapi hamba besar itu menolak permohonan kawannya, si hamba kecil. Sebaliknya, hamba besar itu memasukkan kawannya, si hamba kecil, ke dalam penjara sampai dia membayar hutang-hutangnya. Ketika teman-temannya yang lain melihat apa yang sudah terjadi, mereka sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar itu. Teman-temannya segera pergi melaporkan perbuatan jahat hamba besar itu kepada raja. Raja menjadi sangat marah kepada hamba besar itu. Raja itu memanggil hamba besar yang jahat itu dan berkata kepadanya, Hamba yang jahat, seluruh utangmu sudah kuhapuskan hanya karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus menaruh kasihan kepada kawanmu, seperti aku pun sudah menaruh kasihan kepadamu? Raja sangat marah karena raja sudah membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar itu tidak membebaskan hutang kawannya, si hamba kecil. Karena itu, raja menghukum hamba besar itu. Hamba besar yang jahat itu dimasukkan raja ke dalam penjara sampai dia melunasi semua hutang-hutangnya. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Bapa di surga. Bapa di surga akan memperlakukan kalian semua masing-masing kalau kalian tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan ikhlas. Karena itu, adik-adik harus belajar mengampuni, memaafkan saudara-saudara kita yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita. Karena Bapa di surga juga sudah mengampuni kita. Ayat hafalan kita dari Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana tayangan filmnya? Keren kan? Wah, ternyata Tuhan mengasihi semua orang loh. Tapi kok ada bapak yang sudah diampuni, sudah dimaafkan, hutang-hutangnya sudah dianggap lunas, tapi kepada orang lain tidak mau mengampuni. Adik-adik jangan kayak gitu ya. Kalau ada orang yang bersalah sama adik-adik, harus dimaafin. Walaupun adik-adik kayaknya sedih banget sudah diperlakukan tidak baik oleh teman kamu atau oleh orang-orang di sekitar kamu, tapi harus mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa adik-adik loh. Wah, keren ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melupakan semua kesalahan adik-adik, dan Tuhan Yesus selalu menerima adik-adik apa adanya. Karena itu, yuk adik-adik, kalau ada orang yang bersalah, diampuni, dimaafkan. Seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kesalahan kakak dan kesalahan adik-adik. Yuk, Kester mau ajak adik-adik berdoa. Kita mau datang sama Tuhan. Nah, kalau ada orang-orang yang pernah menyakiti adik-adik, adik-adik kita mau maafin mereka. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mau memaafkan orang-orang orang-orang yang sudah yang sudah membuat aku sedih, membuat aku sedih, menyakiti
menyakitkan hatiku, menyakitkan aku mengampuni mereka. aku mengampuni mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni aku juga ya. ampuni aku juga ya. Terkadang Terkadang aku sering mengecewakan Tuhan. aku sering mengecewakan Tuhan. Terkadang Terkadang aku berbohong. aku berbohong. Terkadang Terkadang aku melawan mama papa. aku melawan Papa. Atau Atau mungkin dengan sikap-sikapku mungkin dengan sikap-sikapku aku menyakiti orang lain. aku menyakiti orang lain. Aku minta ampun Tuhan Yesus. Aku minta ampun Tuhan Yesus. Mulai hari ini Mulai hari ini aku mau terus aku mau terus mengasihi, mengasihi, mengampuni mengampuni semua orang semua orang seperti Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni sudah mengampuni dan menerima aku dan menerima aku apa adanya. apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur Aku di bersyukur dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku berdoa. Aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adik, lihat deh, pasti beda. Ketika kita memaafkan dan mengampuni orang lain, hati kita akan lebih tenang, lebih damai sejahtera. Keren ya adik-adik? Nah, Sabtu depan kita ada ibadah Sabtu ceria lagi loh. Nah, Kak Esther pengen adik-adik nggak sendirian, ajak juga kakaknya, adiknya, dan juga teman-temannya. Kita mau ibadah bareng-bareng. Tapi sebelum jam 4 harus sudah siap ya, karena jam 4 sore tayangannya akan dimulai. Oke adik-adik, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.